tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini saya mau mengajak Anda merenungkan betapa pentingnya membangun dan memelihara hubungan. Karena saya tahu bahwa kualitas hidup kita tergantung dari kualitas hubungan kita. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan karyawan, hubungan dengan anak, sangat menentukan kualitas kehidupan, kebahagiaan, dan bahkan kualitas masa depan kita. Itulah sebabnya saya pernah bertanya kepada orang-orang di sekitar kehidupan yang mencapai keberhasilan. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang barangkali punya pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Saya pernah bertanya kepada mereka, apa kunci kesuksesan Anda? Saudara-saudara, dan orang-orang itu mengatakan, Pak Paulus, tidak ada sukses yang diraih sendirian. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kalau tidak ada sukses yang diraih sendirian, artinya kalau kita mau sukses, maka kita harus punya ilmu bagaimana membangun persahabatan, bagaimana kita melangkah di dalam persahabatan, karena persahabatan itulah yang membawa kita kepada keberhasilan. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya hari ini saya mau fokus mengajar Anda mengenai betapa pentingnya membangun hubungan. Untuk sahabat yang mendengarkan lewat radio maupun nonton lewat streaming, saya mulai dengan pernyataan ini. Tuhan sendiri yang mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri. Itu Tuhan yang mengatakan. Artinya, kalau Anda hidup seorang diri, tidak bisa membangun hubungan, tidak bisa mempertahankan hubungan, tidak bisa memperkaya, memelihara hubungan, yang menderita adalah kita. Wah, saudara-saudara, mungkin saudara pernah ketemu dengan orang yang lonely, orang-orang yang kesepian, yang nyanyiannya ini, sendiri, kini aku sendiri lagi. Kasihan kalau mendengar lagi itu. Apalagi kalau nyanyinya sambil meneteskan air mata. Itu sebabnya, saudara-saudara, supaya Anda tidak hidup sendiri, Anda harus belajar beberapa prinsip ini. Prinsip yang sangat penting. Seperti ini. Untuk sebuah keberhasilan, Anda harus punya pemahaman ini. Yang pertama tadi, the quality of your life is the quality of your relationship. Saya ulangi lagi. The quality of your life is the quality of your relationship. Kualitas hidupmu ditentukan dengan kualitas hubunganmu. Wah, saudara-saudara, saya jadi teringat ada orang yang mengatakan begini, kalau Tuhan kasih visi kepada Anda, Tuhan juga mengirimkan provisi. Kalau Tuhan kasih mimpi kepada Anda, Tuhan akan kirimkan orang-orang di sekitar Anda yang akan menentukan atau menolong Anda mencapai visi itu. Ini contoh. Musa tidak bisa jalan sendiri. Nabi Musa punya masalah, dia punya kelemahan, gagap dalam bicara. Akhirnya diutus siapa? Harun. Jadi Harunlah yang menjadi juru bicaranya Musa. Artinya apa? Tuhan mengirimkan orang-orang di sekitar kita yang bisa menolong kita untuk mencapai impian. Saudara mungkin tidak menyangka bahwa Yusuf pun dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membawa dia mengalami promosi. Yaitu apa? Teman-temannya di dalam penjara. Teman-temannya di dalam penjara yang pada akhirnya bisa memperkenalkan Yusuf kepada Fir'aun. Saudara, bahkan Tuhan Yesus sendiri memilih 12 murid. Dan dia punya murid yang paling dekat, Yohanes, Yakobus dengan Petrus dan sebagainya. Saudara, itulah sebabnya
Anda harus punya kemampuan untuk membangun hubungan dan juga kemampuan untuk memelihara hubungan. Karena apa? The quality of your life is the quality of your relationship. Katakan amin. Ini Bapak Ibu yang baru bergabung, saya mau mengajak Anda sekalian, kapan atau awal yang baik untuk membangun hubungan itu seperti apa? Dan saya harus mengatakan, hubungan yang baik dimulai dari hubungan kita dengan diri sendiri. Orang-orang yang bisa terhubung dengan diri sendiri, menerima kenyataan diri, tidak menyesali diri. Orang-orang yang bisa menerima keberadaan diri, tidak rendah diri, mereka lah yang pada akhirnya bisa membangun hubungan. Karena kalau Anda ingin nyaman dengan orang, Anda harus nyaman dulu dengan diri sendiri. Ini contoh. Dulu saya agak sedikit minder. Kenapa? Karena saudara-saudara, saya punya kelemahan di telinga ini. Bukan budek, tapi telinga saya mepet. Ya kan, tidak seperti yang lain-lain terbuka begini. Jadi waktu kecil suka dibullying oleh teman-teman. Atau orang Jawa bilang dipoyoi, pingpet, kupingnya mepet. Wah, itu saya nangis. Saya seperti tidak bisa menerima dengan kelemahan jati diri saya, kelemahan penampilan saya, kelemahan pribadi saya, dan saya minder ketemu dengan orang. Nah, kalau saya minder ketemu dengan orang karena saya belum bisa menerima keberadaan diri sendiri, saya tidak mungkin bisa leluasa dan percaya diri bergaul dengan orang lain. Padahal rasa percaya diri ini modal dalam pergaulan. Jadi saya mau ngomong dengan Anda semuanya, kalau Anda bercermin, lihat wajahmu sendiri, senyum atau nangis. Ibu Lia Sarage, Ibu Yulianora, Pauline Rahayan, kalau saudara lihat wajahmu sendiri, Anda nangis atau Anda bahagia dan mengatakan sungguh luar biasa. Ciptaan Tuhan, karya Tuhan itu memang luar biasa. Nah, kalau saudara sudah bahagia dengan diri sendiri, Anda tidak akan kesulitan untuk membangun hubungan dengan orang, karena tidak ada yang Anda khawatirkan. Oh, bagaimana kalau orang lihat rambut saya ini? Bagaimana kalau lihat bibir saya tebal? Bagaimana? Itulah sebabnya rasa percaya diri dibangun dari mana? Dari rasa menerima diri lebih dahulu. Kalau saudara mungkin pernah mengatakan, kamu ini jelek, kamu ini gendut, kamu ini cebol, kamu ini pendek. Saudara-saudara, jangan dengar mereka. Karena apa? Engkau adalah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Artinya apa? Tuhan tidak pernah salah cetak. Saya ulangi lagi ya, Tuhan tidak pernah salah cetak. Engkau adalah yang terbaik yang Tuhan berikan, dan di dunia ini tidak ada orang yang menyamai Anda. Sidik jari Anda itu tidak ada yang sama dari 7 miliar manusia di dunia. Bahkan kalau ditelusuri dari sejak zaman Adam dan Hawa sampai sekarang, tidak ada orang yang sidik jarinya sama dengan Anda. Anda itu unik di hadapan Tuhan. Anda berharga di mata Tuhan. Makanya dia mati di kayu salib buat Anda. Kenapa Tuhan rela mati di kayu salib? Untuk menebus jiwa Anda. Karena Anda adalah ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Maka jangan pernah menyalahkan diri, menyalahkan nenek moyang, menyalahkan suku, atau menyalahkan dari mana Anda berasal. Saudara-saudara, saya mau saudara menulis ini, karena ini modal buat kehidupan Anda. Saya adalah ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Atau saudara mulai dengan mengucapkan, saya diciptakan oleh Tuhan yang maha baik sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Itulah sebabnya saya berhak menerima semua kebaikan supaya saya bisa menjadi agen kebaikan. Karena untuk itulah kita diciptakan. Efesus 2:10 mengatakan apa?
Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya, dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Saudara ingat baik-baik, kita ini diciptakan oleh Allah yang maha baik. Tulis baik-baik, ya kan? Sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Makanya saudara berhak menerima semua yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan. Jadi kalau gara-gara masalah bibir tebal, gigi mancung kayak saya, kemudian telinga yang mepet, badannya pendek, nggak usah dijadikan masalah. Anda unik di hadapan Tuhan, Anda berharga di mata Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak pernah memandang rupa, Tuhan tidak pernah memandang harta, kekayaan, pangkat, derajat, gelar. Di hadapan Tuhan engkau berharga apa adanya. Amin. Makanya waktu saudara lahir kan saudara lahir dengan telanjang, ya kan? Aku lahir dengan telanjang, kita kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak ada yang lahir bawa sepatu atau tas buatan Itali. Tidak ada yang lahir menggenggam emas, perak, atau gelang, atau berlian. Tidak ada. Apa artinya? Semua itu adalah aksesoris titipan yang sebetulnya di hadapan Tuhan tidak ada pengaruhnya. Amin. Ingat baik-baik, kita lahir dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Maka dengan pemahaman ini, saudara-saudara, seharusnya tidak ada orang yang minder pada waktu melihat dirinya sendiri. Maka saya pastikan sekali lagi, Anda berpikir positif tentang diri atau berpikir negatif? Tolong jawab. Maina, Helen, Evi Panggung, kalau Anda melihat wajahmu sendiri, Anda bahagia atau tidak bahagia? Tolong ditulis. Sebab kalau Anda tidak bahagia, Anda bermasalah. Kalau Anda sendiri sudah tidak senang dengan dirimu sendiri, jangan mengharapkan orang lain menyenangi Anda. Ibu Evi, Maina, Helena, tolong tulis, saudara-saudara yang lagi nonton. Kalau saudara lihat wajahmu sendiri, Anda bahagia atau tidak bahagia? Tulis sekarang, ya, tulis sekarang supaya saya bisa tahu. Nah, buat Anda-Anda yang tidak bahagia, temukan alasannya kenapa. Kenapa Anda tidak bahagia? Karena ini awal dari segalanya. Nah, saya mau mengatakan kepada semua sahabat pendengar, sahabat yang nonton ini, ketika Anda masih belum bahagia dengan dirimu sendiri, segera bertobat. Baca kitab suci yang menyatakan bahwa Tuhan yang membentuk engkau. Engkau berharga di matanya. Engkau adalah umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, imamat rajani. Allah mengasihi engkau tanpa batas. Ia mengasihi engkau bahkan berkurban di kayu salib dengan harga yang mahal, karena engkau berharga di mata Tuhan. Jadi kalau saudara mengatakan, Pak Paulus, saya ini masih kurang yakin dengan diri saya sendiri, bertobat. Bertobat. Kalau Anda tidak menghargai dirimu sendiri, artinya Anda tidak menghargai karya Allah. Anda tidak bisa menghargai karya Kristus di kayu salib. Dan ini awal malapetaka dalam hidup saudara. Amin. Saudara-saudara yang masih mengatakan, saya belum bisa terima diri sendiri, Pak, saya masih kadang-kadang minder ketemu orang. Taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa buat saudara. Amin. Bapa kami dalam surga, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang kadang-kadang masih minder, kadang-kadang masih belum yakin, masih belum punya percaya diri. Ampuni kami Bapa, dan kami mau mengingat bahwa Engkau mengasihi aku apa adanya. Aku berharga di mata Tuhan, dalam nama Yesus. Amin, amin. Saya harap apa yang baru saudara dengar bisa menemplak saudara, bisa mengoreksi saudara, bisa membuka cakrawala pikiran saudara, bisa mengubah paradigma saudara. Semua dimulai dari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan pelajaran saya. Dan yang kebenaran yang kedua adalah ini. Dengar baik-baik. Your self-image always consistent with your self-performance. Saya ulangi lagi. Your self-image
always consistent with your self-performance. Artinya apa? Cara Anda memandang diri selalu konsisten dengan perilaku Anda. Saudara-saudara, ini kebenaran kelihatannya sepele, tapi ini manfaatnya sangat luar biasa. Cara kalau Anda bersikap negatif dengan diri, oh saya ini pembawa sial, ibu saya bilang saya anak haram, saya ini anak bocoran, saya ini lahir dari pohon misalkan saja. Saudara-saudara, akhirnya Anda tidak yakin waktu tampil di depan banyak orang. Karena Anda sendiri negatif dengan diri sendiri. Yang paling tepat adalah ilustrasinya Wawan. Saya ketemu dengan anak pang di Denpasar, namanya Wawan. Mengapa Wawan jadi anak jalanan dan hidup tidak karuan? Karena beberapa kali waktu ketemu ibunya bilang, kamu ngapain pulang ke rumah? Kamu itu bukan anak mama, kamu itu lahir dari pohon. Anak kecil yang masih remaja mendengar kalimat itu, dia betul-betul terpukul, saudara. Dan itu membekas sampai dia remaja. Dan mengapa dia menjadi dugal, orang Jawa bilang, menjadi preman, menjadi anak jalanan? Karena kalimat yang didengar dari mamanya. Apa yang dilakukan? Hidup sembarangan, hidup bebas, free sex, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena di matanya dia, di pikirannya dia sudah mendengar kalimat ini. Kamu ini anak haram. Memang dia tidak tahu bapaknya karena, mohon maaf, ibunya PSK. Dan setiap hari ibunya main judi, dan kalau dia datang minta uang, itu yang dia dengar. Kamu lahir dari pohon, kamu bukan anak mama. Coba bayangkan. Kalau anakmu tiap hari mendengar kalimat itu, akhirnya dia punya citra yang sangat negatif. Low self-image. Dan itu membuat dia menjadi pribadi yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya anak, saya kasih awasan. Semarah-marahnya Anda, seemosi-emosinya Anda, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang menusuk, melukai, membangkitkan amarah anak Anda. Ini contoh. Kamu ini bodoh. Kamu anak tidak berguna. Kamu ini pecundang, misalkan saja. Saudara, jangan ucapkan itu untuk anak-anak saudara. Jangan pernah mengutuki anakmu. Karena kutuk itu bukan datang dari Tuhan. Kutuk itu datang dari setan. Jadi kalau Anda mengutuki anak Anda, sedang dipakai setan untuk menghancurkan masa depan anak Anda. Cabut itu semua. Datang kepada anakmu, minta maaf dan katakan, maafkan mama. Maafkan papa kalau pernah mengucapkan kata-kata kasar kepadamu. Karena itu apa? Itu akan membekas dan membentuk kepribadian anak kita. Your self-image always consistent with your self-performance. Maka saudara-saudara, mulai dari sekarang, kalau saudara ketemu foto saudara, bahagialah, apapun juga bentuknya saudara. Lagi selfie, lihat saudara-saudara, mungkin wajahnya udah berubah. Dulu berat 34, sekarang sudah 84. Terimalah kenyataan. Dulu rambut banyak, sudah mulai rontok, ya kan? Terimalah kenyataan. Kita berharga di mata Tuhan bukan karena rambut, bukan karena penampilan, bukan karena gigi masih utuh. Kita berharga karena memang dari sononya kita diciptakan sebagai ciptaan yang sungguh amat baik, dan kita berhak menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Ingat kebenaran yang kedua, your self-image always consistent with your self-performance. Wow, saudara-saudara, saya kalau lihat Nick Vujicic, ya, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dia bisa menjadi motivator kelas dunia, keliling kemana-mana bicara. Dia begitu yakin walaupun dia tidak punya kaki, tidak punya tangan. Saudara, dia masih bisa dengan rasa percaya diri berkhotbah atau menyampaikan kesaksian. Karena apa? Dia punya rasa percaya diri yang kuat. Your self-image always consistent with your self-performance. Amin. Amin, saudara. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini ada teman-teman yang mulai menyapa. Izinkan saya menyapa Pak Noldi. Apa kabar, Pak? Salam dari Languan, yang
luar biasa ini. Pak Pendeta, bantu doa istri saya dalam kelemahan tubuh. Ya, kita nanti di akhir acara ini saya akan berdoa. Tapi saya kembali lagi, saya ingin menyapa Anda yang baru bergabung. Saya percaya bukan kebetulan kita dipertemukan pada saat ini. Yang saya mau mengajarkan adalah betapa pentingnya punya kemampuan membangun hubungan, mempertahankan hubungan, merawat hubungan, karena tidak ada sukses yang diraih sendirian. Makanya kita harus punya ilmu bagaimana membangun hubungan. Kebenaran yang kedua tadi, your self-image always consistent with your self-performance. Ingat baik-baik. Maka apapun yang pernah terjadi di masa lalu Anda, apapun perkataan yang pernah Anda dengar, bahkan kalau ada true lies, kebohongan-kebohongan yang pernah Anda dengar, tolak itu dengan kebenaran. Ini contoh. Waktu kecil saudara mendengarkan kalimat ini, kamu itu stupid, kamu itu bodoh, kamu itu tidak berguna, kamu tidak akan berhasil. Tolak di dalam nama Yesus. Kita bisa berhasil karena Tuhan mau engkau berhasil. Kenapa? Tuhan sendiri yang mengatakan, aku tahu rancanganku mengenai kamu. Bukan rancangan yang mendatangkan celaka, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Artinya Tuhan punya rencana yang positif, rencana yang baik, rencana yang membahagiakan untuk hidup Anda. Jangan dikuburkan oleh true lies, kebohongan-kebohongan yang Anda terima, yang sebetulnya berlawanan dengan firman Tuhan. Tolak semua. Kalau ada mendengar dulu kamu ini gendut, tidak pernah berhasil, badanmu pendek, tidak akan pernah berhasil. Salah, saudara-saudara. Amin. Ingat, your self-image always consistent with your self-performance. Amin. Amin. Haleluya. Jadi ini kebenaran yang kedua. Kebenaran yang ketiga, ini penting. Ini penting, saudara. Kepuasan hidup Anda ditemukan ketika Anda berada bersama dengan orang-orang. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu terjadi waktu kita dengan orang, bukan dengan sendiri. Saya belum pernah lihat orang yang lonely, orang yang hidup sendiri bahagia. Saya belum pernah. Saudara, orang yang kesana kemari hanya menyendiri di sudut yang sepi, ya kan, menyanyikan lagu sakit hati. Nyanyiannya adalah sendiri, kini aku sendiri lagi. Tidak akan bahagia. Anda baru menemukan kebahagiaan kalau bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan Anda. Maka Tuhan bilang, tidak baik manusia itu seorang diri. Katakan amin. Anda yang sekarang ini suka menyendiri karena takut dikritik, takut ditemukan kelemahannya. Jadilah dirimu sendiri. Tidak usah pusing dengan apa kata orang. Karena hidupmu tidak ditentukan oleh kata orang. Kebahagiaanmu tidak didikte oleh tetangga. Engkau yang harus memilih mau bahagia atau tidak bahagia. Dan semua dimulai dari diri Anda dulu. Amin. Amin, Mbak Puspa, Mak Ina, Desi Tamajaya. Amin. Anda bahagia dengan dirimu sendiri. Anda bahagia dengan wajah Anda. Terimalah. Menerima segala yang ada. Syukuri. Karena itu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Nah, kebenaran yang tadi yang baru ketiga tadi, saudara-saudara, ini luar biasa bahwa karena kebahagiaan Anda itu berada di sekitar orang-orang, maka Rasul Paulus mengatakan, kalau mau bahagia, belajarlah mementingkan orang lain, bukan hanya diri sendiri. Kenapa? Karena orang yang egois itu sulit bahagia. Orang yang egois berpikir bahwa dunia ini semua lagi berputar, pusatnya adalah Anda. Kalau Anda sedang berpikir saya adalah pusat dari segalanya, Anda sombong, Anda bohong. Tidak semua orang melihat Anda. Tidak semua orang menarik atau tertarik untuk melihat Anda. Tidak semua orang
seperti berfokus pada Anda. Jangan merasa, wih, nanti semua orang akan lihat saya, bagaimana penampilan saya. Kalau saya tidak pakai tas yang baru, sepatu baru, tidak pakai model yang paling baru, nanti apa kata orang? Anda salah berpikir. Orang bergaul dengan Anda sejatinya, teman sejati Anda, tidak melihat merek tas, tidak melihat merek sepatu, tidak melihat status ekonomi atau gelar saudara, atau bahkan seberapa rohani Anda. Tidak. Teman yang baik, orang yang baik, dia melihat Anda karena kepribadian Anda, bukan apa yang Anda pakai, bukan apa yang Anda capai. Jadi be yourself. Dan jangan pernah menganggap bahwa seluruh dunia ini berpusat pada saya. Salah konsep. Dan awal ketidakbahagiaan adalah ketika Anda berpikir semua orang ini akan melihat saya. Saya adalah fokus dari segalanya. Saudara akan menderita. Karena apa? Anda akhirnya nanti takut salah, takut dikritik, takut tidak disenangi orang. Nah, takut dikritik, takut salah, takut ditolak, takut tidak diterima, takut difitnah. Itu semua awal ketidakbahagiaan. Maka saudara-saudara, belajarlah dalam diri Anda ini, belajarlah menyukai orang, bukan mengharapkan orang menyukai Anda terus. Yang benar adalah ini, kalau ingin disukai orang, belajarlah menyukai orang. Pak Raymond Mantik, apa kabar? Amin. Indai Lobo, Desi Tamajaya. Saya katakan ini, kalau mau disukai orang, belajarlah menyukai orang. Ini hukumnya. Nah, kalau saudara sendiri selalu egosentrik, semua saya paling benar, saya paling hebat, saya paling suci, saya paling rohani, saya paling pintar misalkan. Kalau Anda menganggap diri saudara paling, Anda akan bermasalah, Anda akan kehilangan teman. Padahal kebahagiaan hidup ialah ketika kita berada dengan mereka. Katakan amin. Jadi kalau Anda masih terobsesi sebagai, oh, saya harus menjadi pusat dunia, saudara tidak akan pernah bahagia hidup di dunia. Bertobat. Amin. Bung Sianturi, Jennifer, amin. Saudara-saudara, ini pelajaran yang luar biasa. Saya tidak mendapatkan ini di sekolah Alkitab. Saya mau cerita ini, saya mau praktekkan ini. Dalam bulan ini saja kami kedatangan 4 atau 5 mission trip tamu dari luar negeri. Ada dari New Zealand, ada dari Australia, ada dari Amerika, datang lagi nanti dari Amerika. Dalam bulan ini sibuknya bukan main karena banyak tamu yang datang. Nah, saudara-saudara, saya tanya kepada tamu-tamu, ada yang baru pertama kali mengunjungi kantor saya. Saya tanya, bagaimana Anda bisa kenal kami? Lewat kata teman-teman mereka. Dengar baik-baik. Teman-teman Anda yang merasakan dampak karena ketemu dengan Anda, mereka tidak akan tutup mulut mereka. Kalau mereka diberkati, mereka akan menggunakan kesempatan yang lain untuk memberkati orang lain, menceritakan mengenai hidup Anda. Maka jadilah pribadi yang menarik. Untuk bisa menarik orang, tertariklah dengan dirimu sendiri dulu tadi, yang bagian pertama tadi. Anda harus memulai dengan mengasihi, menerima, mencintai dirimu sendiri. Amin. Nah, ini beberapa tips. Kalau saudara ingin supaya pergaulan Anda menjadi berkat, ini dari pengalaman. Karena Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang dari berbagai macam belahan dunia. Mulai dari Afrika, Eropa, Amerika, bahkan Timur Tengah, saudara-saudara, Australia, New Zealand. Apa yang saya pelajari? Nomor 1, saudara-saudara, kalau saudara ketemu dengan orang, ini tips buat saudara, tertariklah dengan orang itu, ya kan? Bukti bahwa saudara tertarik, saudara mau mendengar. Dengarkan apa kata mereka. Bahkan saudara-saudara, terbukalah
Dalam arti saudara mau membuka diri untuk terinspirasi. Jangan saudara yang ngomong terus. Belajar mengajukan pertanyaan. Wow. What do you think? What is your latest book that you read? Saudara tanya, buku yang terakhir yang menginspirasi Anda apa? Coba sharing dengan saya. Wah, saudara-saudara, kalau orang ditanya seperti itu, sangat memberkati. Atau saudara tanya, seperti saya, kalau saya sering tanya, Anda berhasil menjadi seorang pengusaha, bagi dong, saya pengen dengar tipnya bagaimana rahasia keberhasilan. Ini ada suami istri yang nanti akan datang dari Los Angeles yang sudah menikah 60 tahun. Dia bahkan sekarang menggalang dana untuk pelayanan anak-anak. Akan datang ke Sumba bersama dengan saya. Saya nginep di rumahnya. Saya duduk dengan dia, saya belajar. 60 tahun menikah dan masih setia. Engkau menjual pesawat, menjual perusahaan, terjun di pekerjaan Tuhan. Apa sih yang membuat kamu tertarik untuk bekerja di ladang Tuhan? Oh, saudara-saudara, Pak David dengan Ibu Sharon cerita seharian mengenai bagaimana pengalamannya. Waktu saya mengajukan pertanyaan karena saya mau belajar dan mau mendengar, orang akan tertarik. Semua orang pengen didengar, maka jadilah pendengar yang baik. Itu menjadi awal engkau membangun persahabatan. Amin. Tapi sebaliknya, saya pernah ketemu dengan orang yang baru masuk kantor saya. Wih, sudah ngobrol, saya ini dulu, bapak saya, keluarga saya, anak saya. Saya sudah tangkap nih, ini orang, dia ketemu, dia sombong. Orang sombong sulit mendapatkan teman. Sudah tahu satu-satunya kebaikan orang sombong, dia jarang membicarakan orang lain. Dia suka membicarakan dirinya sendiri. Dan dia akan kehilangan banyak teman. Maka saudara-saudara, ingat baik-baik kebenaran yang ketiga. Anda menemukan kebahagiaan saat Anda bersama-sama dengan orang lain. Maka pintar-pintarlah membangun hubungan. Tip yang kedua, yang pertama tadi, belajar mendengar. Yang kedua, berikan nilai plus. Do the best. Apa yang saudara bisa berikan? Nah, kalau saya punya tamu di kantor saya persilahkan masuk. Saya punya cafe maker. Saya langsung tawarkan, mau minum kopi tidak? Saya buat kopi, saudara. Saya ada 3 mesin kopi di kantor saya. Mengapa? Saya ingin menunjukkan bahwa, hey, friendship is about giving. Dengar baik-baik. Pertemanan Anda akan bertahan lama kalau Anda mau berbagi, mau berkorban, mau memberi, bukan memanfaatkan orang. Kalau baru ketemu sudah minta ditraktir, kalau baru ketemu sudah kasih proposal, kalau baru bertemu sudah komplain, saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini. Orang tahu Anda memanfaatkan mereka. Jelas? Jangan tersinggung. Yang tersinggung itu kampungan. Kalau saudara mau, kita bisa membangun persahabatan. Yang pertama, tadi saudara menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, saudara mau berkorban. Yang ketiga, always bring the best everything around you. Apa artinya? Saudara, orang yang berteman dengan baik, dia pasti ingin melihat temannya menjadi lebih baik. Kalau Anda berteman dengan orang dan Anda punya pikiran, saya mau apapun dengan apa yang saya miliki, karunia, talenta, hubungan, koneksi, saya ingin orang ini maju. Saya ingin orang ini berhasil. Saya ingin teman saya ini lebih baik hidupnya, ekonominya lebih baik. Saudara-saudara, investasimu untuk menolong orang lain tidak akan pernah dilupakan. Tidak akan pernah dilupakan. Contoh yang bagus adalah Pak Pendeta Pinotoan, Pak Arnold Pinotoan yang sekarang berada di Brisbane. Puluhan tahun yang lalu dia melayani di Halmahera dan saya sempat menolong dia. Nah, waktu dia pengen pelayanan di Australia, saya yang memberikan rekomendasi. Ketika ada seorang hamba Tuhan dari Brisbane yang minta pelayan dari Indonesia, saya yang memberikan rekomendasi. Nah, saudara-saudara, tiba-tiba apa yang terjadi? Dia sekarang berada di Australia,
melayani Tuhan dengan berhasil. Waktu saya berada di Brisbane, dia lihat dari Facebook, dia langsung komunikasi. Dia minta, Pak, bisa khotbah di gereja saya. Saya bilang, oh ya, mumpung kebetulan sudah lama tidak ketemu. Dia ceritakan di hadapan jemaat bagaimana rekomendasi itu sangat bermanfaat dan bisa mengubah hidupnya dia. Jadi saudara, apapun, sekecil apapun yang Anda investkan untuk melihat orang lain lebih baik, untuk menolong orang lain lebih baik, tidak akan pernah sia-sia. Jadi itulah sebabnya di akhir ini saya mau menantang Anda semuanya. Bagaimana kebenaran yang pertama tadi? Anda senang dengan dirimu sendiri? Bagaimana dengan self-image Anda? Anda bahagia dengan diri sendiri? Apakah Anda bisa bahagia bersama dengan teman-teman? Apakah Anda bisa membangun? Atau saudara sekarang lagi bergumul, Pak, saya ini orangnya sulit, saya termasuk orang yang introvert, saya tidak suka bergaul dengan orang. Saudara akan mengalami kesulitan, dan pelajaran ini akan menolong Anda. Dan kalau sudah mengatakan, Pak, saya mau didoakan supaya saya bisa mengatasi semua masalah saya mau berdoa buat saudara. Biar Tuhan menjamah saudara, biar Tuhan menguatkan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kebenaran-Mu, rema yang kami dengar bisa menginspirasi, mengubah paradigma kami, menjadikan kami orang yang lebih efektif, lebih produktif, lebih kreatif, sehingga kami tidak kesulitan membangun pertemanan. Dan kalau ada yang salah cara kami memandang diri, cara kami memandang kebenaran firman, cara kami memandang pertemanan, ampuni kami, luruskan pikiran kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang sekali ada Ibu Ira Lestari yang juga mengatakan amin. Pelajaran yang sungguh luar biasa. Mojokerto hadir. Salam untuk semua yang ada di Mojokerto, Mojo Agung, Jombang dan sekitarnya, saudara-saudara. Terima kasih Ibu yang sudah bergabung, Ibu Ira Lestari. Ada juga Ibu Marlis, ya, Ibu Marlis yang terima kasih Tuhan Yesus, sehat, panjang umur, diberkati melimpah di salonku hari ini, amin. Tuhan memberkati. Dengar baik-baik, selalu memberikan yang terbaik, maka salonmu akan diberkati oleh Tuhan. Do your best. Apalagi untuk pelanggan, lakukan yang terbaik, saudara-saudara. Ada satu hal yang saya praktekkan untuk staf saya, ya. Jadi saya diberkati waktu ikut kelas di Dallas Baptist University. Hampir setiap tahun, nanti saya akan datang lagi bulan Oktober di Amerika, di Baptist Dallas University. Di setiap ruangan itu hampir ada tulisan seperti ini: Dress for success. Dress for success. Berpakaian untuk menjadi sukses. Rupanya bagi mereka berpakaian itu penting sekali. Nah, saya terapkan dalam kehidupan ini. Kalau saudara mau menarik bagi teman, saudara mau membangun persahabatan, perhatikan 3 ini. 3 ini, tolong tulis ya, 3S. Ingat, 3S. Smile. Kalau ketemu orang, smile, senyum. Senyummu itu bisa memecahkan sekat. Senyummu bisa menghancurkan tembok. Senyummu bisa mendekatkan yang jauh tanpa ngomong apa-apa. Jadi murah senyum tidak ada salahnya. Yang penting tidak ngumbar senyum. Amin. Kemudian yang kedua, smart. Nah, ini yang saya katakan tadi, smart. Smart bukan berarti pinter di pikiran. Smart berpakaian, ya kan? Rapi, tidak sembarangan, atau tidak, istilahnya orang Jawa bilang tidak ngelemprot. Tidak mesti harus mahal, tidak mesti harus yang baru, tapi saudara tampil rapi setiap hari di hadapan orang, di hadapan klien, di hadapan pelanggan, di hadapan orang yang akan menjadi teman saudara, tampil rapi. Yang ketiga ini penting, smell. Smell, ingat, smile, smart, smell. Smell apa? Tolong saudara, bau wangi. Kelihatannya ini sepele, tapi bau itu adalah non-verbal communication. Jadi kalau saudara mau keluar, ketemu dengan klien, ketemu dengan teman, sikat gigi, pakai Rexona.
Kalau ada parfum, pakai parfum. Jangan baru makan pete, tidak sikat gigi keluar, tidak pakai parfum, kemudian sudah 3 hari tidak mandi. Orang akan menjauhi saudara. Istri-istri dengar, tampil rapi di hadapan suami, tampil wangi baunya di depan suami, dan selalu senyum dengan suami. Saudara, gaji bulanan akan dikasih semua. Kalau percaya, buktikan. Antar suami bekerja dengan senyum. Nanti kalau udah waktunya tiba pulang kerja, jemput di depan pintu dengan senyum, bau wangi, baju rapi, ya kan? Suami masuk rumah, bikinkan pisang goreng dengan kopi, sajikan dengan senyum. Nanti sudah tengah malam di tempat tidur, senyum kanan, senyum kiri. Gaji bulan akan dikasih semuanya. Amin. Haleluya. Nah, ini nasihat buat Anda semuanya. Jadi kalau Anda bisa mempraktekkan ini, saudara akan diberkati. Persahabatan Anda akan mengantarkan Anda kepada puncak pencapaian keberhasilan hidup Anda. Amin. Saya tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini bagi Anda yang bermasalah dengan hubungan. Mungkin saudara sedang runyam masalah pernikahannya, runyam dengan karyawan, teman, mertua, dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya mau bertobat nih. Saya mau memperbaiki hubungan dengan apa yang saya katakan tadi. Taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Amin. Bapa kami dalam surga, kami percaya kebenaran firman-Mu. Kami yakin apa yang kami dengar hari ini akan menjadi pencerahan yang mengubah hidup kami. Berkati kami Bapa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati pelayanan mereka, berkati hubungan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, Tuhan berkati. Jangan lupa bagikan video ini. Kita lanjutkan pelajarannya di hari yang akan datang. Amin. God bless you.